media akhir tahun 2020, Polres Pandeglang menyampaikan berbagai capaian kegiatan selama tahun 2020, khususnya program kegiatan selama masa pandemi COVID-19 di wilayah hukum setempat, seperti pelayanan kesehatan, operasi justisi 2020, operasi kepolisian, ungkap kasus tindak pidana narkotika, jumlah tren kejahatan konvensional, penanganan kebencanaan baik itu musibah banjir, angin kencang atau petir yang terjadi di beberapa wilayah, ungkap kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak, data pembanding kejadian laka lantas 2019 dan tahun 2020, serta penanganan tindak pidana pilkada tahun 2020 oleh Satreskrim Polres Pandeglang. Hal itu disampaikan Kapolres Pandeglang, AKBP Hamam Wahyudi, SIK, SH, MH yang didampingi Wakapolres Kompol Riki Krisma Wardana kepada sejumlah awak media di Mapolres Pandeglang, Senin 28 Desember 2020. Dalam keterangan Kapolres AKB Hamam bahwa semua kasus tahun 2020 yang ditangani Polres Pandeglang mengalami peningkatan di tahun 2019, terutama kasus narkotika yang akan menjadi program prioritas di tahun 2021 mendatang untuk lebih upaya melakukan pencegahan karena kasus narkotika ini akan merusakkan generasi anak bangsa terutama di kalangan pelajar. Semua kegiatan akan menjadi PR kami jajaran Polres Pandeglang, terutama peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pandeglang akan menjadi prioritas untuk upaya pencegahan dengan bersama-sama masyarakat, penggiat narkotika dan BNN Provinsi Banten atau BNN Kabupaten. Kami berharap kerjasama yang baik selama ini telah terjalin khususnya rekan-rekan media, ungkap Kapolres Hamam Wahyudi. Untuk menghadapi liburan tahun baru 1 Januari 2021, kata Kapolres Hamam bahwa Polres Pandeglang telah mensosialisasikan maklumat Kapolri dan peraturan Bupati Pandeglang kepada masyarakat khususnya di lokasi tempat wisata agar menghindari kerumunan, arak-arakan, dan menyalakan petasan serta penyambutan tahun baru yang di luar lapangan. Upaya kami telah mendirikan pos pengamanan, Pospam, beberapa titik, seperti Pospam Gayam perbatasan Serang Pandeglang, Alun-Alun, Lengger, Terminal Kadubanen dan objek wisata Carita, ungkap Kapolres. Tim Liputan Channel Dani Production melaporkan. Pada siang hari ini, baik dari media elektronik, media cetak ataupun media online yang lain. Pada kesempatan pada siang hari ini, rekan-rekan media kita undang kembali yaitu terkait apa kinerja yang kita lakukan khususnya di jajaran Polres Pandeglang yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Yang pertama, yang kedua, kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Pandeglang, bahwa selama agenda tahun 2020 Polres Pandeglang dan jajaran telah melaksanakan beberapa kegiatan yang secara keseluruhan ini kami evaluasi kembali dan kami informasikan kepada rekan-rekan semua apa yang telah dilakukan oleh Polres Pandeglang dan kepada khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Perlu kami informasikan kepada rekan-rekan semua, kegiatan agenda ini kami laksanakan setiap di akhir tahun sebagai bahan evaluasi yang pertama, yang kedua sebagai bahan informasi apa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Polres Pandeglang. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu meliputi kegiatan pembinaan ataupun operasional. Pembinaan dan operasional ini meliputi ada kegiatan pelayanan kesehatan, kemudian operasi kepolisian, penegakan hukum,
dan juga konsulting Lantas. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan, kami ada juga melakukan beberapa item pelaksanaan kesehatan. Di samping juga di sini adalah sebagai tergabung dalam Satgas Covid ya, penanganan Covid. Kita tergabung dalam Satgas Covid bersama dengan instansi terkait seperti pemerintah Kabupaten Pandeglang, kemudian Kodim 0601 dan juga instansi terkait yang lainnya yang tergabung dalam kegiatan ini. Di dalam kegiatan kesehatan ini meliputi yang pertama adalah kegiatan bakti kesehatan, ya. Kemudian ada kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti kesehatan ini meliputi kegiatan rapid test. Ya, kita di sini membantu Satgas tergabung dalam Satgas melaksanakan rapid test khususnya bagi personel Polri itu sendiri dan juga warga masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa menekan apa yang harus dilakukan apabila terjadi penyebaran. Lakukan sebanyak 1.689 orang, kemudian massal. Yang pertama kami lakukan kepada internal kami, personel Polres itu sendiri, yaitu sebanyak 865 orang. Kemudian kita melakukan pengobatan gratis sebanyak 3 kali. Berikutnya adalah kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial ini seperti pembagian masker, kemudian pembagian hand sanitizer, dan juga pemberian vitamin. Di sini untuk pembagian masker itu sendiri kami sudah memberikan sebanyak 5.582 piece. Kemudian hand sanitizer sebanyak berlangsung, yaitu terkait dengan pengamanan Natal Tahun Baru yang akan berlangsung tanggal 21 Desember sampai dengan 4 Januari. Sasarannya adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan adat ibadah, khususnya yang beragama Nasrani. Kemudian kegiatan masyarakat yang melakukan liburan dan kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan mudik ataupun nanti arus balik. Dan ini masih berlangsung, dan untuk sampai dengan hari ini masih belum ditemukan adanya kejadian yang menonjol selama kegiatan operasi Lilin Karimaya. Baik, berikutnya kami juga melakukan kegiatan operasi justisi. Operasi justisi ini atau penertiban berdasarkan turunan dari operasi Aman Nusa, yaitu tentang penanganan masalah COVID. Yang kita lakukan di sini bersama dengan instansi terkait, yaitu TNI, kemudian Pemda, ini ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan, dan ini kita lakukan sampai dengan hari ini masih berjalan dengan sasaran adalah tempat ini dilakukan dengan stasioner, kemudian kita lakukan dengan kelompok-kelompok komunitas sasarannya, kemudian atau kegiatan-kegiatan yang di situ mendatangkan keramaian. 34 kasus yang diproses oleh Polres. Di tahun 2020 ada 69 kasus dengan jumlah tersangka masing-masing 122 kasus. Di tahun 2020 ini cukup banyak terjadinya tindak pidana narkoba. Jadi kami sebagai Polres, sebagai pelaksana penegak hukum dan juga memberikan saran atau himbauan nantinya kepada masyarakat bahwa bahayanya narkoba saat ini cukup mewarnai di Kabupaten Pandeglang. Jadi mari kita bersama-sama dengan unsur terkait, dengan masyarakat, media, kemudian pemerintah daerah, mari kita sama-sama perangi narkoba dan kalau bisa kita perangi narkoba bersama, kemudian penanganan bersama dan memberikan himbauan bahayanya narkoba khususnya kepada rekan-rekan pelajar. Ada adik pelajar kita yang khususnya yang generasi muda, karena hancurnya generasi muda dengan narkoba. Jadi itu pesan moralnya seperti itu. Karena kalau lihat dari data pengumuman kasus, bukannya ada penurunan narkoba, terjadi peningkatan.
pengedar, 72 pemakai, 122 ya totalnya yang terjadi. Lanjut untuk barang bukti yang kami perinci untuk kategori sabu, yaitu dengan jumlah 167,3.434 gram untuk jenis sabu. Untuk jenis ganja ini 35,86 gram. Kemudian untuk tembakau sintesis ya, seperti yang kita kenal dengan tembakau gorila, yaitu 25,67 gram. Kemudian untuk obat-obatan keras seperti tramadol, dexamethasone, ini total sebanyak 24.841 butir. Ya, ini cukup banyak di obat-obatan keras yang dikirim ke alamat. Ya, ini yang sekarang lagi tren dengan ada di wilayah kita. Dan ini merupakan barang bukti yang kita limpahkan kepada penyidik, kepada jaksa penuntut umum. Jadi ini kategori klasifikasi tersangka narkoba di tahun 2000 dan intinya adalah pelajar dan guru. Ini yang perlu rekan-rekan tahu bahwa kelompok wira swasta ini lah yang paling banyak dalam mahasiswa. Produktif untuk mencari kerja 30 tahun. Kalau usia pelajar kan masih di bawah 20 tahun. Yang paling banyak di antara umur 20 sampai 30 tahun. Jadi ini kita bagi-bagi. Tapi yang paling banyak ada di ini klasifikasi tingkat pendidikan, bisa dilihat bersama. Yang paling banyak adalah lulusan SLTA kejadian, tapi yang meninggal tuh 2 orang. Ini kesalahan petir. Kemudian yang di wilayah Cikedal itu, jadi memang di Pandeglang ini geografisnya berbeda dengan yang lain. Jadi kita ini selalu perhatian dengan masalah bencana. Jadi ini perlu juga dilakukan oleh pengendara roda 2. Itu tersangkanya adalah bukan yang truk yang parkir, tetapi roda 2, sehingga kasusnya kami hentikan SP3, tidak bisa dilanjut proses ke roda 2. Ini memang berbeda dengan di reserse. Kalau di lalu lintas tersangka itu bisa juga yang meninggal dunia atau yang menabrak dan sebagainya. Jadi bukan berarti kendaraan berat itu yang jadi tersangka, tidak. Itu karena kita kan asas legalitas, ya, kepastian hukum dan kebenaran. Jadi berdasarkan olah TKP, keterangan dari saksi, kemudian dilakukan gelar perkara sesuai dengan manajemen penyidikan, bahwa untuk penetapan tersangka digelarkan terlebih dahulu, ditetapkan tersangkanya siapa. Jadi yang lalu lintas tersangka adalah meninggal dunia, berarti najis idem, jadi dia tidak bisa diajukan ke proses penuntutan, jadi dihentikan. Jadi itulah jadi jangan nanti salah persoalan ini perkara kemana nih Pak.